Baik, kembali lagi bersama saya Jamila Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas kuliah. Kali ini saya akan membahas tentang satu item atau satu pembahasan tentang e-actuating. Ya, baik. Apa itu e-actuating? Nah, di sini dalam manajemen itu merujuk pada e-actuating itu merujuk pada penerapan fungsi actuating sendiri, yaitu sebagai penggerakan dalam sebuah organisasi atau instansi pendidikan melalui penggunaan teknologi dengan sistem digital. Nah, ini melibatkan penggunaan alat elektronik, perangkat lunak atau platform online untuk memfasilitasi, mengawasi, dan mengarahkan karyawan atau pekerja dalam mencapai tujuan organisasi atau instansi pendidikan. Namun, untuk mencapai suatu tujuan di sebuah instansi pendidikan, misalnya, maka dapat dilihat dari beberapa aspek yang turut berpengaruh dalam mencapai proses pendidikan. Karena saya adalah seorang guru, maka saya mengambil salah satu contoh dalam dunia pendidikan. Nah, ada beberapa aspek yang turut berpengaruh dalam mencapai proses pendidikan yang menurut saya yaitu tenaga pendidik. Nah, tenaga pendidik ini adalah dilihat dari peran seorang guru atau seorang dosen dalam proses mengajar. Nah, kemudian ada yang berpengaruh dalam mencapai proses pendidikan, yaitu yang kedua adalah tenaga kependidikan, yaitu tenaga kependidikan misalnya admin, kepala sekolah, kemudian administrator atau admin tadi, kemudian bendahara dan sebagainya. Nah, kemudian ada siswa. Siswa ini adalah perannya sebagai penerima materi atau penerima pembelajaran di sekolah. Kemudian ada sarana prasarana sekolah. Ini adalah item atau aspek yang menunjang proses pembelajaran atau alat untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah. Kemudian ada orang tua atau masyarakat yang turut berpengaruh dalam proses pendidikan. Nah, dari kelima aspek ini yang berpengaruh dalam mencapai proses pendidikan. Nah, kali ini saya akan mengambil salah satu contoh ya untuk memanage atau mengontrol salah satu aspek untuk mencapai proses pendidikan. Di sini saya mengambil salah satu contoh yaitu item tenaga pendidik, yaitu guru. Ya, jadi di sini kita akan memanage ya. Seyogianya adalah kelima item atau aspek ini ada item-item untuk mengontrol dalam mencapai proses pendidikan. Tetapi kali ini saya akan mengambil salah satu aspek saja, yaitu tenaga pendidik atau guru. Nah, ada beberapa item yang saya rancang dalam memanage tenaga pendidik, yaitu yang pertama adalah dari kehadirannya. Ya, jadi ada platform tersendiri yang akan saya buat dari pengontrolan tenaga pendidik atau pengontrolan seorang guru dalam menjalankan proses pembelajaran di sekolah. Maka di kontrol yang pertama adalah item kehadirannya. Kemudian setelah melakukan absen, yaitu secara online, ada platform yang disediakan, maka ada yang tahap berikutnya adalah melakukan briefing dan materi ajar. Nah, briefing di sini digunakan adalah yang disampaikan adalah motivasi terkait tentang tujuan atau visi misi dalam proses pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang dicapai. Nah, kemudian ada materi ajar yang akan di-share atau akan di-input di platform. Ya, di platform artinya ini bisa dilihat kesiapan seorang guru sebelum melakukan proses belajar. Jadi ketika datang ke sekolah, guru sudah membawa materi ajar. Nah, materi ajar ini akan di-upload di platform sekolah sebagai bentuk bukti bahwa guru sudah siap untuk mengajar. Kemudian,
setelah melakukan briefing dan materi ajar, maka guru diarahkan untuk menginput jam mengajar. Nah, kenapa saya mengambil jam mengajar? Karena guru itu beda-beda jam mengajarnya, beda-beda waktu jam mengajarnya. Ketika mengajarnya 2 jam, maka diinput 2 jam, dari mulai jam berapa sampai jam berapa. Ada guru yang mengajar 1 jam atau 1 mata pelajaran atau 2 mata pelajaran, maka ini diinput dalam seharian itu, diinput ya input jam mengajar. Kemudian ada proses mengajar. Nah, ada proses mengajarnya, ini bisa juga ditinjau atau dilihat dari input jam mengajar ini. Nah, kemudian setelah mengajar, maka ada hasil yang dibawa sebagai seorang guru, bukti bahwa ada timbal balik dari siswa kepada materi yang diajarkan oleh guru. Dari apa? Bisa dilihat dari kuis selama proses belajar, atau hasil misalnya sekolah tahfiz misal. Maka yang dilihat adalah target harian yang didapat oleh seorang murid atau seorang siswa. Misalnya target harian 1 juz atau target harian 1 surah atau 1 ayat. Maka itu akan diinput di platform sekolah. Nah, kemudian setelah diinput hasil belajar, maka ada briefing atau absen pulang. Maka setelah selesai proses belajar, maka ada briefing kepada guru terkait kendala-kendala di dalam proses pembelajaran ataupun motivasi ya diberikan oleh kepala sekolah kepada guru. Kemudian ada absen pulang. Nah, kemudian ada pengaduan, ada juga disiapkan item pengaduan dan saran. Ini diberikan kepada guru ya terkait kedepannya, saran kedepannya terkait proses pembelajaran atau pengaduan terkait kekurangan yang disediakan di sekolah. Nah, kemudian yang berikutnya setelah itu ada evaluasi. Setelah melakukan proses pembelajaran ada evaluasi per pekan. Nah, kemudian ada evaluasi per bulan. Nah, kemudian juga ada evaluasi per semester. Terakhir, ada item namanya peningkatan kualitas guru, di mana suatu item untuk meningkatkan kualitas seorang guru dalam pendidikan. Nah, dari 10 item tenaga pendidikan ini yang kami rancang, maka kami buat dalam sebuah sistem namanya SMAKRU, yaitu sistem manajemen kerja guru, di mana sistem ini dapat dikontrol langsung oleh kepala sekolah ataupun yang berwenang terhadap pengontrolan guru. Maka tujuannya adalah untuk mengontrol kerja guru di sekolah selama jam belajar. Untuk apa? Untuk meningkatkan kerja guru atau mengontrol ya kerja guru agar tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, jadi item platform yang kami gunakan yang kami beri nama dengan SMAKRU, Sistem Manajemen Kerja Guru. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.